Jadi ketika peristiwa Isra dan Mi'raj itu, Rasulullah melihat ada sekelompok kaum yang isi perutnya itu mengeluarkan bau yang begitu sangat dahsyat. Dari isi perutnya itu mengeluarkan bau yang sangat-sangat tidak mengenakan, menyengat sekali baunya itu. Sampai-sampai penghuni neraka pun merasa terganggu. Bayangkan, penghuni neraka pun merasa terganggu dengan tingkah laku yang dilakukan sekelompok itu. Sudah kami ini tersiksa, dan dengan aroma ini pun kami lebih tersiksa. Rasulullah terheran-heran karena ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah diajak macam-macam. Rasulullah diajak melihat sesuatu yang nabi-nabi yang lain tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangga kita ya. Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad itu sangat harus berbangga sekali. Berbangga sekali. Tidak ada nabi yang lain mendapatkan fasilitas yang begitu sangat mewah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu. Mana ada peristiwa para anbiya diajak keliling, melihat ini, melihat itu, melihat surga, melihat neraka, dan dijanjikan macam-macam menjadi imam salat. Tidak ada para anbiya yang lain itu, para rasul yang lain kecuali Nabi Muhammad. Nah, ketika Rasulullah diajak oleh malaikat Jibril ke neraka, suasana neraka itu, lihat itu siapa itu yang tadi itu. Wah, inilah orang-orang yang mengajak kebaikan tapi dia sendiri tidak mengamalkannya, khianat sama ilmunya. Khianat sama ilmunya itu bakal diazab dan bahkan mengganggu para penghuni neraka. Mengganggu para penghuni neraka. Makanya ini orang ini tidak tahu, tidak tahu keadaan kami yang begitu sangat tersiksa sekali, ditimpali ditambah lagi dengan kelakuan tingkah lakunya orang. Ini kata malaikat Jibril, siapa? Rasulullah nanya, siapa ini malaikat Jibril? Inilah orang yang pandai berucap, pandai ngomong, ngajak kebaikan, tapi dia sendiri tidak mengamalkannya. Nah, ini pribadi saya ini, saya takut betul itu dengan hadis itu. Takut betul takut apa yang telah kita baca, kita pelajari ini rupanya tidak kita amalkan. Tidak kita amalkannya bukan karena teledor, karena sengaja. Karena sengaja tidak mau ngamalkan. Nah, makanya kita jauhkan dari sifat yang seperti itu. Kita akui kita banyak kekurangannya, kita banyak keteledorannya, banyak malasnya, tapi niatkan terus dan minta juga. Karena yang namanya kelancaran, kemudahan, semangat untuk beribadah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita minta itu, ya Allah permudah aku untuk taat. Ya Allah permudah aku untuk memperbanyak amal. Ya Allah permudah aku untuk selalu mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad. Minta terus. Jadi jangan bosan minta terus. Walaupun kita masih teledor, kita masih banyak kurangnya, masih banyak malasnya. Jangan sampai tadi dia ini hanya memanfaatkan saja. Nyampaikan ini biar untuk tujuan pribadinya, dan dia sendiri bertentangan, melanggar apa yang dia sampaikan. Jangan sampai. Makanya dalam sebuah bait syair, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan, mu'adzabun min qabli 'ubadil wathan. Fa'alim, orang yang alim. Bi'ilmihi, dengan ilmunya tadi, lam ya'malan, tidak ngamalkan. Dia punya ilmu. Jadi ilmu di sini kalau kita dapat faedah, dapat apa saja. Bukan dikatakan alim di sini itu orang yang harus jadi ulama, enggak. Enggak harus dia ini kalau dikatakan alim dia harus berceramah, enggak. Enggak harus dia pintar baca kitab, enggak. Kalau seandainya dia tahu, dia pelajari,
dia dapatkan ilmu itu namanya alim, orang yang berilmu. Ilmu di dalam bidang ini dia dapat, sudah alim dalam bidang ini. Dia pelajari yang namanya hukum-hukum wudu, tahu dia yang dari namanya syaratnya, fardu-fardunya, hal-hal yang dilarang, yang membatalkan, tahu. Berarti alim fi babil wudu, alim dalam bab wudu. Begitu juga sholat, alim dalam bab sholat. Jadi orang yang mempunyai ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya mu'adzab, diadab. Diadabnya ini min qabli ubadil wathan. Diadabnya sebelum penyembah berhala. Sebelum penyembah berhala ni orang alim tadi yang tidak mengamalkan ilmu diadab. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari kriteria ciri-ciri orang yang seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik, nas'alullah salamah.